nggak kepikir sama sekali bahwa saya akan menikahi seseorang yang berbeda. Iya, dan yang itu berbeda ketemu di dari- Jakarta atau di Bali? Di Jakarta ya. Oke, dan memang suami memang dari dulunya memang juga di Iya. Jakarta. Oke. Dia di Jakarta, besar di Only story has last forever. Discover the world with me, with Jessica. Ready, set, and go! Enjoy! Amazing! Hai pemirsa, ketemu lagi sama Jessie TV Official. Kali ini aku lagi di Clean Kanting Pacific Place. Siang hari ini aku seneng banget, aku ketemu sama sahabatku yang udah lama banget. Akhirnya baru sekarang ketemu seorang dokter yang cantik banget, namanya Dokter Bunga. Nah ini dia. Hai halo. Dokter Bunga. Apa kabar? Baik dokter, jelasin dong ini dokter itu dokter apa sama viewers kita, para pemirsa semua di rumah. Dokter di bidang apa, atau sekarang masih praktek atau enggak, dulunya gimana dok? Oke, saya Dokter Bunga, saya dokter umum ya. Oke. Dan untuk sementara saya lagi nggak praktek dulu, cuti praktek. And hopefully in few months saya akan praktek di Jakarta Selatan. Dulu alma maternya apa tuh dok? Saya di Untar. FK Oh Untar. mantap banget. Jadi Iya. ini buat viewers, siapa tahu ada teman-teman dari Untar, alumni Untar, atau teman-teman mahasiswa Untar nih, salah satu alma mater yang udah sukses. Oke, nah kita hari ini lagi support temen juga di sini di Clean Kantin karena baru opening di masa PPKM ini. Mudah-mudahan dengan support kita ini bisa saling membantu ya, terutama di bidang perekonomian nih. Apalagi ini kan masih COVID ini masih terus merajalela, jadi kita tetap harus saling menguatkan ya dok ya. Saling support. Saling support. Nah dokter, aku tuh pingin banget deh. Aku dokter atau bunga nih manggilnya? Bunga aja. Bunga aja ya. Nih cantiknya aja udah secantik bunga soalnya. Tuh persis. Lihat dong, yang bicara siapa dong ya? Aduh. Nah bunga, aku tuh pengen ini deh. Aku tuh buat teman-teman viewers juga, buat di informasi, dokter Bunga atau Bunga ini, sahabatku yang cantik ini, itu benar-benar mempraktekkan Bhinneka Tunggal Ika atau Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terutama dalam inner circle atau keluarga intinya persis tuh, Bunga benar-benar menjalani kehidupan berbhinneka Tunggal Ika dan Pancasila itu sendiri seperti landasan dari negara kita. Nah, ini buat kita sharing-sharing aja buat teman-teman semua untuk menginspirasi, karena terus terang aku sendiri pun juga sangat terinspirasi sama Bunga. Nah, kalau di sini boleh nggak sharing Bunga kira-kira menganut kepercayaan apa dan suami menganut kepercayaan apa? Oke, saya dari dulu adalah seorang Buddhis ya. Dari lahir ya? Yes. Oke. Dan suami saya keluarganya semua Hindu. Oke. So kita akhirnya nikah secara Hindu. Tapi sampai sekarang kita saling menghormati gitu. Oke. Seperti kalau ada acara Diwali, semua all the what you call it ritual Iya. ataupun acara-acara besarnya saya akan siapkan semua, kita bikin sebagaimana mestinya. Begitupun kalau dalam acara kayak Buddha, Waisak ataupun Chinese New Year, dia akan antar saya ke wihara, Luar biasa. nungguin ya kita sembahyang gitu kan, sembahyang tahunan, menyambut tahun baru. Dia nggak pernah absen ya? pasti dia anterin, dia temenin, tunggu di depan kan ada Iya. tempat duduk Tempat gitu ya, duduk dia ya. ngobrol sama orang situ. Oke. Jadi ya I feel like ya gimana ya, beruntung aja. Beruntung ya. Beruntung aja bahwa Nah, we respect each other gitu. ih banget, luar biasa banget. Nah, agak sedikit narik ke belakang sedikit Bunga. Awal mulai itu Bunga ketemu sama suami itu di mana, dan sedikit story-nya aja, kok kisah cintanya yang luar biasa ini sangat kuat sehingga menyatu gitu loh dengan adanya perbedaan itu gitu. Dari mana awal mulanya, ketemunya di mana sih? Saya ketemu dikenalin sama teman ya. Terus
nggak kepikir sama sekali bahwa saya akan menikahi seseorang yang berbeda. Iya, dan Yang itu berbeda ketemu di dari- Jakarta atau di Bali? Di Jakarta ya. Oke, dan memang suami memang dari dulunya memang juga di Iya. Jakarta. Oke, Dia di ha-ha. Jakarta, Ha-ha. besar di Jakarta. Iya. Terus? Dan ya udah, kita start as a friend. Like we have our own activities, our kesibukan kita masing-masing. Oke. Dan ya udah. Sempet pacaran dulu berapa lama iya, gitu ya? pacaran dulu. Ha-ha, berapa lama tuh Bunga? Kayaknya pacaran nggak terlalu lama sih. Nggak lama ya? Around 2 years. Oke, atau- lumayan ya. Udah Iya. sangat-sangat matang lah ya. Iya. Dan akhirnya memutuskan untuk menikah dengan kondisi itu juga ada permasalahankah proses antara menyatukan dua keluarga ataukah gimana? Bunga? Waduh. Ada kendala nggak di situ? Panjang. Singkatnya aja, singkat tuh menginspirasi pasti banyak banget viewers di rumah yang ini. Sempet ayah saya nggak setuju. Oke, Ya, ha-ha, nggak setuju. ha-ha. Iya, iya. Dengan orang yang berbeda. Iya, kan, iya, setelah iya, kata. iya. Mm-mm. Tapi saya tetap with my principle. Oke. Kalau orang tua saya Ha-ha. nggak restu, Iya, ya kan? ha-ha. Saya nggak akan nikah. Oke. Jadi ya udah, you try to convince my parents. If you really love me and you really want to do it, ya kan? Oke. Jadi Bunga memberikan kesempatan untuk suami juga untuk berusaha juga Iya. meyakinkan semuanya My parents, keluarga sama my untuk itu dad ya. gitu kan. Dan sebenarnya itu permasalahan berarti tetap ke keyakinan itu yang Iya. kurang cocok sama orang tua ya. Iya. Nah, Gimana akhirnya pun kan, di titik melunaknya tuh gimana tuh? ya mungkin orang tua saya melihat dia sosok yang baik, dia sendiri vegetarian, Oke, luar dia nggak biasa. minum, nggak rokok, Iya, luar ya, biasa. so and tutur katanya juga Sopan. sopan, ya lama-lama ya mungkin dulu ya. Ya, oke, dengan segala macam proses ya. Iya. Ha-ha. Oh gitu, akhirnya menikah ya. Akhirnya restu itu turun lah Datang. gitu ya, datang ya. Oke. Dan setelah itu berjalan dan dijalankan dengan adat Hindu, menikah Yes. dengan adat Hindu. Itu di Jakarta juga Di ya? Jakarta kita di Dan memang memutuskan adat Hindu tuh karena memang istilahnya dari segi keluarga Bunga ya udah deh mengalah aja, maksudnya nggak usah yang mencondongkan ke budanya ataukah gimana memutuskan akhirnya menikah dengan adat Hindu tuh gimana? karena basically Hindu sama Buddha ajarannya kan sama. Bener banget. Iya, mungkin ya istilah atau nama god or goddess-nya Iya. itu kan berbeda Iya, dengan iya. bahasa. Jadi Tapi bener-bener kayak Iya, kayak saudaraan ini iya, banget ya, jadi kakak beradik banget lah satu gitu. inilah, masih Satu terah gitu ya, iya, satu jalur betul. sebenarnya ya. Cuman Jadi- beda nama Buddha apa dewanya Iya, ya. betul. Ha-ha. Dan Oke. dengan cerita-ceritanya juga ya kurang lebih ya mirip-mirip. Jadi Iya benar. Jadi sebenarnya nggak terlalu ya, ada my parents juga permasalahan yang Yes, begitu berbeda banget, kontras Yes. gitu nggak terlalu ya. Betul. Oke. Nah terus uniknya nih teman-teman viewers di rumah, setelah tadi cerita Bunga yang kita udah dengar tadi semuanya udah sampai menikah nih, yang kita tuh bener-bener juga pasti penasaran banget teman-teman juga di rumah, gimana menjalankan rumah tangga dengan adanya konsep perbedaan itu dengan sangat bineka tunggal ika yang sangat-sangat dipraktekkan banget dalam kehidupan rumah tangga Bunga. ya basically kalau pernikahan semua sih sama, either satu agama, satu keyakinan. Yang penting di dalam rumah tangga itu komitmen kita aja berdua. Oke. Jangan kawin karena cinta. Iya. Jangan Mesti- kawin karena cinta tuh viewers. Kenapa dong? Bukan karena Oke. cinta saja maksudnya. Bukan Tapi karena harus cinta aja. dengan komitmen juga. Oh, Nah, iya. komitmennya tuh akan gimana tuh? Lebih ke atas ataukah komitmen sesama ini atau gimana? Mesti paralel, dua-duanya Oke. jalan. Dua-duanya jalan. Sama dengan kita punya pasangan. Pasangan, ha-ha. Ke atas juga Oke. sama. Jadi kunci nomor satu Balance. adalah komitmen ya, balance Komitmen, tadi. ya karena kadang kalau kita lihat banyak yang bilang iya udah nggak cinta lagi. Tapi Iya. kalau dengan adanya komitmen, kita udah komit nih dari awal. Kita mau hidup bersama, kita mau bangun rumah tangga, mau punya Apapun anak-anak. itu yang terjadi Iya. gitu ya. Jadi ya Ha-ha. komitmen Akhirnya berjalan gitu. Dengan kekuatan komitmen itulah yang akhirnya menjadi pegangan Bunga dan suami menjalani
rumah tangga dengan perbedaan ini dengan sangat saling pengertian saling saling itu ya. mengalah. Kalau dia lagi keras kitanya diam aja, Sabar, kita gitu lagi ya. ngomel-ngomel dianya diam aja, lebih ke ya, pengertian saling mengalah. Saling pengertian saling mengalah ya. Jadi sebenarnya di setiap rumah tangga tetap aja akan terjadi normalnya perbedaan pendapat, adanya kayak kurang pas lah, ini itu tetap terjadi ya, pasti terjadi ya. Tapi yang penting komitmennya itu ya. Kita kalau ada komitmen, oke, dari awal udah mau ini ya udah kita jalan. Dan tetap cinta tetap kita harus pupuk ya. Kalau kita lihat mungkin merasa, oh iya pasangan kita nih kayaknya sekarang udah agak dingin atau gimana ya. Kita berusaha dong, ya, berusaha kita, ya. Tanggung jawab kita gimana supaya cinta itu Tetap ada, tetap rasa gitu. Iya benar. Ya, jangan kita udah basi, udah tawar, udah. Iya. Nah itu tuh yang sekarang banyak banget tuh yang problematika yang terjadi saat ini tuh banyak banget yang merasa tawar atau hampa gitu kan. Benar. Nah teman-teman viewers, luar biasa banget kan tadi maksudnya dengan adanya perbedaan aja bisa sesabar itu mengkondisikan semuanya ya berarti Bunga ya. Apalagi tadi kan Bunga cerita juga kalau misalnya Bunga lagi ibadah, suami juga nunggu. Habis itu begitu juga misalnya suami juga ibadah, Bunga juga nunggu. Tapi ada nggak rasa di hati Bunga, aduh aku sedih nih, aku sebenarnya pingin loh dia tuh nemenin aku ibadah. Ada nggak sih perasaan kayak gitu? Kayak aduh kadang-kadang tuh suka nyet gitu, aduh andaikan aja rame-rame sekeluarga gitu, andaikan aja gitu. Terus gimana? Ada nggak perasaan kayak saya, gitu? Dia dengan support saya datang temennya dia udah cukup. Udah cukup kan, ya. Dari situ ibadah kan hubungan kita sama yang atas. Bukan sesama manusia orang ya. Mau lihat gimana pokoknya kita hubungannya langsung ke atas. Iya Nggak usah betul. dipikirin hal-hal seperti itu. Nah bener karena itu bisa menyulut malahan ya. Iya, yang ada ntar timbul percikan-percikan yang nggak makin seharusnya lama, ya. makin jadi. Gitu. Oke. Nah buat teman-teman juga yang mungkin juga lagi ngalamin juga sekarang persis mungkin seperti Bunga, iya Mari, seperti Bunga ataukah teman-teman pokoknya di sana banyak yang sejenis lah gitu. Pasti juga bingung nih, aduh gimana ya kalau misalnya aku juga ngalamin kayak Bunga. Terus belalahnya bersyukur ya banget, puji Tuhannya alhamdulillah Bunga juga dikaruniai 4 anak dari pernikahan ini. Nah bagaimana mengarahkan 4 anak ini memupuk kebinekaan dia juga di dalam hati dia, mengetahui papa mamahnya juga berbeda gitu. Itu kan juga suatu tantangan ya buat teman-teman, pasti butuh banget deh inspirasi atau cerita dari Bunga yang Bunga alamin gitu. Gimana caranya dan akhirnya anak-anak nanti itu apakah Bunga sama suami juga membebaskan mereka untuk kenyamanan mereka memeluk agama tertentu, ataukah memang ada suatu kayak agreement sama suami, ataukah gimana tuh Bunga kira-kira? Kalau kita didik anak, membesarkan anak kita empat-empatnya selama ini, kita saling kasih contoh. Oke. Kayak misalnya di tradisi saya nih begini-begini, jadi saya masih kasih liatin kebagusan dari tradisi itu supaya anak-anak saya tuh ikutin. Oke. Begitupun ada di suami saya seperti apa dia sendiri kasih contoh gitu. Jadi anak-anak saya semua menyerap dua culture itu. Oke, luar biasa. Jadi Indianya juga dapat, kitanya juga dapat. Iya. So untuk kita menggiring mereka untuk ambil jalan apa sebagai keyakinan, kita nggak pernah menggiring mereka. Biar mereka lihat aja sendiri. Gitu dan loh. akhirnya pada saat nanti mereka akan yakin dengan yang mana, itu benar-benar Bunga sama suami juga sangat demokratis ya. Terserah anaknya ya. Seperti contohnya seperti ini. Kita kan sekeluarga vegetarian. Kita nggak makan daging, nggak makan telur. Hanya masih mengkonsumsi dairy, produk susu keju ya. Nah, anak-anak saya dari saya hamil sampai sekarang, semuanya saya kasih makan vegetarian. Oke. Sekalipun nggak pernah coba telur atau apa. Terus di saat anak saya nanti udah 13 tahun, saya bebaskan. Tapi anak saya besar udah 15 tahun. Oke, yang paling gede udah 15 tahun. Oke. Saya bebaskan. Udah sekarang you can decide whatever you want to eat.
go ahead. Iya. Pokoknya mama, papa udah ajarin Bertugas untuk membimbing kamu dulu. bahwa ini jalan yang sehat, Iya. nggak menyakiti makhluk hidup, Iya. hal seperti Aduh, itu. luar biasa. Tapi ya anak saya yang besar sih sampai sekarang masih vegetarian. Oke, Nggak- karena dia nggak- menyadari Iya. contoh panutan orang tuanya, Bunga dan suami ini juga suatu panutan yang memang bener-bener role model dalam hidupnya gitu Ya, ya. mungkin ya. Jadi bener-bener dia juga merasa nggak keberatan atau nggak merasa tertekan menjalani saat ini untuk menjadi vegetarian Betul. seperti mama papahnya gitu, Jadi kita seperti Bunga bebas ya. misalnya dia lihat ada cake atau apa yang mengandung telur, kamu mau makan aja nggak apa-apa. Kamu bebas loh, maksudnya Iya, jangan iya. karena dia Aduh, luar vegetarian biasa. kamu jadi harus vegetarian. No, not at all. Oh my god. Lu mau makan, Ya go ahead. ampun. Nih, aku Pokoknya tuh mau udah nangis 13 loh years viewers. old, kita merasa dia udah bisa decide ya. Iya. Aduh, luar biasa. Aku bener-bener terharu banget, luar biasa banget viewers. Dari segini aja kalian udah bener-bener ini banget kan, dapat insightful yang luar biasa banget dari Bunga kan. Jadi apalagi teman-teman yang juga lagi ngalamin juga sama kayak kita, pasti di luar sana juga ada yang mengalami kayak Bunga, kayak kita. Kalian harus semangat ya Bunga ya. Betul. Ya. Apa nih pesan-pesan Bunga kira-kira buat viewers kita nih, kira-kira di rumah, buat siapapun yang lagi mengalami juga, yang lagi sedih, lagi bingung, lagi nggak tahu gimana caranya. Kalau kadang-kadang kan ada suka viewers tuh yang bingung, aduh aku yakin seperti Bunga tadi, aku yakin pokoknya aku mau nikah, aku yakin aku berbuat baik. Modal kita kan kita berjalan dengan berbuat baik. Betul. Komitmen tadi untuk menguatkan rumah tangga, udah berjalan terus. Udahlah,nya tuh Tuhan juga pasti melihat anaknya yang juga berbakti pada Tuhan, diberikanlah karunia, hadiah nih 4 anak gitu kan ceritanya. Habis itu pasti aduh gimana ya, kadang-kadang tuh untuk maju aja tuh udah, teman-teman viewers tuh juga udah galau, udah berat, udah susah karena mikirinnya udah maju nanti punya anak terus gimana apa segala macam itu loh. Ya kan? Jangan dipikirin Nah lah. itu caranya gimana tuh Bunga? Kasih pesan ke teman-teman untuk motivasi mereka nih gitu. Dan motivasi kita semua ya, kita semua. Pertama sih follow your heart ya pasti ya. Seperti saya ngambil keputusan untuk nikah berbeda gitu, juga saya tetap sembahyang, saya doa dulu, saya minta petunjuk dari Iya, Tuhan. Is he the one? Ya kan? Because it's a lifetime commitment. Iya. Yang kalau you salah pilih ya udah seumur itu kita sengsara. Iya Ya kan? Iya. So follow your heart, banyak doa, minta petunjuk, and ini aja ya. Kalau menurut saya think positif lah. Think positif ya. Kalau you rasa ini benar, dan pasangan kamu juga kamu lihatnya emang benar gitu, jalannya lurus aja. Dan memang bener-bener emang dia tuh mencintai Bunga juga sepenuhnya gitu ya. Betul. Dan Iya, ya udah jalanin gitu ya. jalanin aja. Tapi kalau dari awal udah ragu, coba deh dipikirkan lagi, banyak doa juga, minta. Walaupun misalnya kita mau memulai, walaupun kita berusaha, pokoknya kita yakin deh, tapi kan namanya juga manusia, kadang-kadang juga ngalamin juga ada kayak momennya, aduh kadang-kadang suka on off juga nih, gimana ya, bener nggak ya, ragu nggak ya gitu. Bunga ngalamin nggak kayak gitu? Atau Bunga bener-bener solid, absolut, pokoknya he's the one, aku yakin 100% tanpa ada minus sedikit pun? Ataukah Bunga juga senatural atau manusiawi yang ada rasa kayak aduh kayaknya 1% ada deh, 1% atau 2%? Ada sih, bener nggak ya? pasti ada. Apalagi Ada ya? dengan perbedaan yang sangat kontras, itu ada banget. Ada Cuman banget. ya tetap saya dengerin suara hati saya. Iya, Saya pokoknya aku mau berjuang, Iya. mau ini gitu ya. Iya, and how he treated me kan sampai sekarang juga very good gitu loh. Iya, Kayaknya saya nggak pernah bisa minta yang lebih lagi. Kalau sampai I have to ribet again, Iya, gue iya. bakal mau tetap jadi di Aduh, dia. luar biasa banget. Aduh, ya ampun. Iya, kayak lagi gue tuh susah dicari. Iya, jadi, bener-bener. ya, Aduh, gitu lah. udah bersyukur I'm ya. blessed banget, iya. Bless banget ya. Tuh teman-teman, bless banget tuh. Jadi kurang lebih itulah kisah hidup yang sangat menginspirasi buat kita semua.
Kalau aku pribadi sih ini viewers, aku sangat terharu banget, aku kagum banget. Mungkin kalian juga di rumah ataupun dimanapun kalian lagi denger ini juga sama terkagumnya sama aku. Jadi mudah-mudahan obrolan kita atau cerita kisah hidupnya Bunga dapat menguatkan kalian, menginspirasi kalian juga. Buat kalian yang emang benar-benar memang berjalan pada jalan yang baik dan mempunyai modal yang baik juga, ya kalian jalankanlah itu dengan setulus-tulusnya gitu ya. Thank you banget Bunga for sharing. Semoga semuanya dimudahkan, diindahkan. Pokoknya segala kebaikan berlipat. Oke. Thank you Bunga. Bye bye.